Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan uh, tugas ya ataupun mata kuliah dari aljabar linear. Di sini saya kasih judul rumus COVID-19 ya. Yang mana ini tuh sebuah studi literatur tapi sebetulnya bukan hasil dari penelitian saya, tapi saya dapatkan dari berbagai sumber gitu ya, dari berbagai referensi seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ira Diana Solehati, SSI MMSI, dan juga kepada Bapak dan Ibu dosen lainnya. Saya Ajang Rahmat dari Teknik Informatika Universitas Sumber Aisyah. Izinkan saya untuk mempresentasikan slide sekaligus juga ini bentuk makalahnya seperti ini. Saya mohon maaf karena waktu saya tidak sempat membuat makalah dalam bentuk Word gitu ya, dalam bentuk format dokumen di Microsoft Word atau di Office Word gitu ya. Saya malah bikin di bentuk slide seperti ini. Oke, ini kesalahan saya. Selanjutnya saya akan coba jelaskan kata pengantar ya. Dan ini kata pengantar dari slide ataupun makalah saya. Jadi alhamdulillah di sisa kesibukan saya dan juga ternyata saya tidak tahu kalau rumus kalau misalkan tugasnya ini udah seminggu lagi gitu. Sebenarnya saya itu masih sedikit kesulitan untuk memahami aljabar linear ya. Dalam hitung aljabar linear ini saya masih berusaha nanya ke teman-teman yang ada di Unsia untuk belajar seperti apa sih aljabar linear, khususnya untuk yang sekarang gitu ya, untuk yang sebentar lagi kita mau UTS. Nah ini mungkin saya pengen belajar lebih ini lagi karena memang lumayan susah untuk aljabar linear ini, untuk perhitungan seperti ini bagi saya. Nah makanya, tapi alhamdulillah saya di sedikit waktu saya bisa membuat makalah, walaupun mungkin mohon maaf makalahnya ini dalam bentuk slide gitu ya, dan alhamdulillah bisa saya kerjakan. Kemudian selanjutnya, nah ini dari daftar isi, nanti ada pendahuluan di bab 1, kemudian bab 2 ada penjelasan permasalahannya, lalu ada pembahasan, dan juga nanti ada kesimpulan. Nah, pendahuluan. Saya akan jelaskan dulu tentang apa itu COVID-19. Okay. Jadi COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan gitu ya. Sebetulnya udah hampir setahun ya kalau dihitung dari sekarang. Karena virus ini diketahui dulu menjangkitnya berada awalnya di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019 dan sekarang udah 1 tahun. Makanya kenapa disebut COVID-19? Ya karena pada menyerangnya atau terjangkitnya pada Desember 2019. Di mana virus ini tuh menyerang di organ dalam, yaitu organ pernapasan, yaitu paru-paru. Selanjutnya, permasalahan. Nah, apa sih bahaya dari COVID-19 ini? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala ringan seperti demam, batuk pilek ya, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, merasa letih dan lesu. Kemudian juga kondisi ini bisa ditambah parah lagi bagi beberapa orang yang dapat menyebabkan kayak pneumonia atau kesulitan bernapas. Khususnya sebetulnya untuk kayak orang tua ataupun orang-orang yang memiliki gejala medis gitu ya, seperti kayak jantung, diabetes, itu lebih berbahaya dan lebih dekat untuk menyebabkan kematian gitu jika orang-orang tersebut terjangkit COVID-19 gitu. Dan cara-cara pencegahannya kalau misalnya secara medis ya sistem imun kita harus diperkuat kayak gitu. Tapi untuk orang-orang yang rentan itu cukup berbahaya, kayak untuk orang-orang yang punya riwayat medis dan sebagainya. Untuk selanjutnya, nah saya akan pembahasan terus apa sih hubungan COVID-19 ini dengan matematika. Nah, jika menggunakan kurva, ya, bisa menunjukkan positif dan negatifnya penyebaran COVID-19. Nah, dari kurva ini sebetulnya dijelaskan bahwa ada dua gambar ya di sini. Ada satu kurva yang dengan tindakan protektif dan ada satu kurva lagi dengan tanpa tindakan protektif dan dengan tindakan protektif. Nah, di sini bisa kelihatan nih jumlah kasusnya dengan yang tanpa tindakan protektif dan dengan yang tindakan protektif. Nah, di dalam gambar yang tadi menunjukkan bahwa kurva yang merah tadi itu penyebaran menunjukkan tidak semua pasien positif mendapatkan fasilitas kesehatan dan penyebaran virus tersebut cepat dalam waktu yang singkat. Oke, penyebaran cepat dalam waktu yang lebih singkat. Nah, yang kedua, yang warna biru menunjukkan pasien semua positif dapat dirawat sehingga mengurangi jumlah rantai penyebaran dan jumlah kematian akibat COVID-19. Nah, yang ini tuh udah ada perawatan nih.
Jadi si jumlah kasusnya bisa lebih teratasi gitu, nggak terlalu seperti ini. Nah, dari gambar kedua kurva di slide sebelumnya menunjukkan bahwa kurva 1 dan 2 memiliki jumlah pasien yang sama, hanya saja membedakan adalah cepat dan lambatnya penyebaran COVID-19. Jadi dalam jumlah sebenarnya ini sama ya, cuman yang beda cepat atau enggaknya. Ya, ini lebih cepat, ini lebih lambat. Tapi dari jumlah kasus pun ini lebih lebih lambat yang dengan tindakan protektif. Nah, ini bagaimana cara memperambat COVID-19? Nah, cara memperambat penyebaran COVID-19 ini atau pada kurva ialah dengan ini saya baca-baca ya metodenya, yaitu flatten the curve. Walaupun jujur saya belum tahu flatten the curve ini apa sih. Dan cara memperambatnya itu dengan menggunakan perhitungan matematika, yaitu dengan menggunakan rumus eksponensial. Adapun rumusnya sebagai berikut. Nah, ini gambar rumusnya yang saya dapatkan dari referensi. NH ini adalah jumlah kasus per hari, R ini adalah jumlah rata-rata pasien yang positif, P ini adalah peluang tertular dan tidak tertular pasien positif. Jadi ini kurang lebih model rumusnya ya, ini dari pola penyebaran COVID-19, bukan penyebaran linear, melainkan penyebaran emosional karena adanya risiko penularan setiap harinya. Oleh sebab itu, model yang dipakai dalam skenario efektivitas PSBB, kecepatan penularan, dan puncak wabah, setelah berakhirnya wabah virus COVID-19 di Indonesia adalah model NHPR. Jadi ini dari rumus yang saya dapatkan ya dari referensi. Dan jujur saya sebetulnya masih belum tahu rumus ini kayak gimana. Kesimpulan adalah dengan penanganan yang lebih protektif bisa memperlambat penyebaran virus COVID-19. Jadi dari tadi saya jelaskan dengan penanganan dan tempat penanganan itu dengan penanganan yang lebih protektif, dengan kita menerapkan protokol, dengan si pasien lebih ditangani lagi, lebih protektif, maka si virus COVID-19 ini akan lebih lambat, akan bisa memperlambat penyebaran virusnya. Oke, itu untuk kesimpulannya. Dan mungkin ini adalah referensi di mana saya mendapatkan data-data yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, paling itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan mohon maaf juga saya masih belum memahami sebetulnya aljabar linear ini apa sih hubungannya dengan COVID-19. Dan ini pun saya mengambil referensi yang mana mungkin tidak begitu nyambung dengan aljabar linear, tapi ada rumus dan ada matematikanya di situ. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.